kelenteng Pok Lai Kiong. Kelenteng Pok Lai Kiong. Ya. Kapan sih Pok Lai Kiong ini didirikan dan bagaimana sejarahnya? Terus juga maknanya dari Pok Lai Kiong itu apa ya Pak? Ya. Baik. Pertama-tama mungkin saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Beni Gunawan, Kepala Seksi Kelenteng Pok Lai Kiong. Kelenteng ini dibawa naungan Yayasan Pancaran Tridharma Bekasi dengan ketua yayasannya Bapak Roni Hermawan Sarjana Hukum. Nah, untuk kelenteng ini menurut sejarah gitu ya sudah berumur sekitar 3,5 abad, 350 tahun. Jadi pada waktu itu masih zaman VOC, zaman sesuai dengan perkembangan waktu. Dulu kan kelenteng ini kecil, sesuai perkembangan waktu. Dulu daerah sekitar ini juga masih, kita kan udah termasuk generasi yang keberapa gitu ya. Nah itu masih daerah sawah gitu. Dulu kecil. Ya dulu mungkin karena perantau dari negara leluhur sana, ya mereka merantau ke sini. Dan umumnya kan bagi para perantau yang berdagang, mereka selalu membawa patung atau tempat sembahyang ya, kepercayaan mereka itu kan, untuk mendapat perlindungan atau apa gitu kan. Nah, mungkin sampai di sini ini juga dulu kan masih daerah sawah, jadi mungkin taruh di sini gitu. Saat itu juga masih sepi, jadi sesuai dengan perkembangan waktu, lama-lama kita adakan renovasi semakin besar sampai sekarang ya seperti bentuknya begini nih. Ini juga udah diadakan renovasi beberapa kali. Lalu saya tambah lagi, kelenteng ini namanya Pok Lai Kiong, yang berarti tempat datangnya rezeki. Nah, Pok itu kan masih dialek Cina Hokkien gitu ya. Pok Lai Kiong itu artinya istana rezeki. Lanjut. Saya mau tanya, dari mana aja sumber dana untuk operasional dan perawatan kelenteng? Ya, baik. Untuk biaya operasional atau dana operasional dari kelenteng ini semua adalah bantuan sumbangan dari umat. Ya, karena tiap kali kita kan umat yang datang sembahyang, kita kan ada kotak dana ya. Kita nggak mau minta secara langsung ya, biasanya orang kalau udah sembahyang mereka memasukkan dana, kotak dana. Dan juga pada waktu kalau ada renovasi ya mereka juga umumnya juga sebagai umat mereka juga menyumbang gitu. Jadi dana operasional semua itu asli dari umat gitu, dari umat. Lanjut, izin bertanya Pak. Kalau kegiatan untuk setiap bulan atau setiap tahun yang diadakan di sini tuh apa aja sih Pak? Ini kan kelenteng itu kan kita terbuka setiap hari ya, jadi tiap hari seperti begini kita buka. Cuman biasanya memang ada hari-hari tertentu untuk umat sembahyang. Biasanya kalau menurut penanggalan Imlek itu yaitu tanggal 1 dan tanggal 15. Nah, tanggal 1 sama tanggal 15 itu ramai sekali. Ya boleh dikatakan dari pagi jam 6 umat udah datang sembahyang sampai malam jam 11-an. Nah itu setiap bulan ada 2 kali. Dan juga kalau malamnya itu ada pembacaan parita di kelenteng gitu. Nah itu adalah kegiatan rutin. Dan juga kalau yang paling ramai biasanya adalah pada waktu merayakan tahun baru Imlek. Malam tahun baru Imlek ya penuh sekali. Sama satu lagi pada waktu Cap Gome, perayaan Cap Gome. Nah, Cap Gome itu kan kita kan ada kirap-kirap joli sama keliling kota Bekasi itu. Nah itu yang paling ramai. Itu yang acara yang utama tiap tahun itu. Selain itu juga ada perayaan ulang tahun dewa-dewa kita ada. Nah,
itu biasa tiap tahun juga ada. Pada bulan 3 biasanya ada apa hiburan, ada kambang kromong, ada ini semuanya ada itu ada perayaan rutin tiap tahun. Aku mau nanya ya Pak, gimana sih peran Toklai Keong dalam menjaga budaya Tionghoa di Bekasi? Ya, kelenteng itu kan memang tempat untuk mempelajari kebudayaan Tionghoa, dan juga kelenteng ini adalah, kalau di Bekasi itu kita biasa menyebutnya sebagai kelenteng Tridharma. Tridharma itu 3 ajaran, ada ajaran dari Buddha, ajaran dari Tao, ajaran dari Konghucu. Nah, jadi ini kan semua kan boleh dikatakan mengajarkan kebaikan untuk umat itu. Nah, dan juga kita itu kan selalu terbuka. Seperti ada di kesini kan boleh dikatakan tiap hari juga ada. Kemarin juga ada dari SMP berapa yang di Keranji itu ada. Jadi ya kita terbuka untuk umum, untuk ya semua warga yang ingin melihat ke sini, yang mau mempelajari kebudayaan sini, ya kita terima dengan baik, kita layani dengan baik itu, dan boleh dikatakan setiap hari ada itu. Banyak itu. Kemarin dari Muhammadiyah juga ada dari sini. Jadi semua kita layani dengan baik, jadi nggak ada perbedaan, dan juga kita juga nggak pernah kan menanya, oh kamu agamanya apa, nggak dari semua kita terima dengan baik, dan juga bebas untuk meliput apa lihat yang di dalam. Pertanyaan terakhir, apakah kelenteng ini tuh mengadakan kegiatan sosial buat masyarakat umum? Ada. Tiap tahun kalau kelenteng ini kan adanya di bulan 7 penanggalan Imlek. Itu kita terkenal dengan namanya Cioko. Jadi ya, bulan-bulan itu kita selalu ada membagikan sembako ke sekitar umat sekitar sini. Ya, tiap tahun, dan juga itu memang semuanya sumbangan dari umat berupa beras, gula, Indomie itu. Oh, sembako ya? Ya, sembako. Tiap tahun ada sampai sekitar 6.000 paket itu kita bagi untuk warga-warga di sini, dan juga bukan warga umat Buddha semua. Kita ya semua yang memerlukan gitu kita bagi. Ya, tiap tahun itu ada. Itu udah merupakan proses rutin, pasti ada itu bulan 7. Is this the place?